A few moments later. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proses pertumbuhan biji selada dengan media khas. Variabel bebasnya yaitu air teh, Kemudian ada media tanam menggunakan air biasa. Benih selada diletakkan di atas kapas yang lembab. Kapas berfungsi sebagai media tanam pengganti tanah. Air pada kapas membantu memicu biji menyerap air. Lalu proses perkecambahan dimulai. Perkecambahan dimulai pada hari ke-2 sampai ke-5. Akar pertama atau radikula muncul menembus kapas. Batang kecil dan kotiledon daun lembaga mulai terlihat. Kapas tetap dijaga lembab, jangan terlalu kering atau terlalu basah. Pembentukan daun terjadi pada hari ke-8. Daun mulai tumbuh setelah kotiledon, akar semakin panjang dan mulai keluar menembus serat kapas. Pada tahap ini biasanya tanaman mulai dipindah ke sistem hidroponik dengan larutan nutrisi. Kemudian ada menggunakan air teh. Penyampaian benih dari ke-0 sampai ke-3 benih diletakkan di kapas yang dibasahi dengan air teh encer tanpa gula. Air teh mengandung sedikit nitrogen, mineral, tanin, dan kafein. Benih tetap bisa berkecambah karena kebutuhan utama hanyalah air untuk proses inhibusi. Perkecambahan hari ke-3 sampai 7 akar mulai muncul, daun lembaga atau kotiledon mulai terlihat. Nutrisi dalam air teh dapat membantu sedikit pertumbuhan terutama nitrogen. Tapi jika teh terlalu pekat, tanin bisa menghambat penyerapan air oleh akar. Kecambah tumbuh lebih lambat. Pembentukan daun hari ke-8. Daun mulai muncul tetapi pertumbuhannya bisa lebih lambat daripada air grass. Warna daun tetap hijau, tapi kadang pucat jika nutrisi kurang. Air beras, penyemaian benih selama hari pertama sampai ketiga. Benih selada diletakkan di kapas yang sudah dibasahi dengan air beras encer. Air beras mengandung sedikit karbohidrat, protein, vitamin B, serta mineral, fosfor, kalium, magnesium. Proses imbibisi terjadi, benih menyerap air, lalu akar kecil, radikula mulai muncul. Perkecambahan hari ke-3 sampai ke-7. Akar tumbuh menembus kapas dan mulai menyerap nutrisi dari air beras. Daun lembaga muncul, batang mulai tegak, kandungan mineral dalam air. Beras membantu mempercepat pertumbuhan awal. Pembentukan daun sejati hari ke-8. Daun sejati mulai tumbuh setelah kotiledon. Warna daun lebih hijau dibandingkan yang hanya menggunakan air biasa karena ada tambahan nutrisi. Akar makin panjang, kapas tetap menjadi media tanam. Kesimpulannya, pertumbuhan selada pada media kapas dengan air biasa, air beras, dan air teh. Air biasa hanya berfungsi sebagai sumber air. Selada tetap tumbuh tetapi pertumbuhannya lambat, daun kecil dan pucat karena kekurangan nutrisi. Kedua, air beras mengandung karbohidrat, vitamin, dan mineral yang bisa dimanfaatkan akar. Pertumbuhan selada lebih cepat, daun lebih hijau, dan hasilnya lebih baik. Merupakan media paling efektif di antara ketiga jenis air. Yang terakhir ada air teh, mengandung nitrogen dan mineral, tapi juga tanin dan kafein. Dalam konsentrasi encer, pertumbuhan cukup baik. Jika terlalu pekat, justru menghambat daun, mudah layu, akar terganggu. Hasilnya berada di tengah-tengah, lebih baik daripada air biasa, tapi malah kalah dengan air beras. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.